Bab 291. Jadi dia keluar dari perusahaan. Jolene melanjutkan rapat lagi. Temanya sangat sederhana. Yang lainnya berjalan seperti biasa. Dan berusaha meminimalkan kerugian. Dia juga meminta semua orang untuk tidak memberitahu Kilian tentang masalah ini. Dia tidak ingin berita ini sampai ke telinga bos besar. Itu akan membuatnya tampak tidak kompeten. Setelah Nathan meninggalkan perusahaan, Green Dragon datang menjemputnya. Green Dragon, terakhir aku memintamu menghubungi ahli Hugo Joanou. Apa sudah dihubungi? Nathan bertanya. Green Dragon mengangguk. Dewa Perang sudah kuhubungi. Tuan Hugo sangat senang ketika dia mendengar bahwa itu adalah kamu. Dia benar-benar ingin datang dan melihatmu. Nathan tersenyum dan berkata, beritahu Tuan Hugo. Kita mengundangnya untuk datang ke Anhemia 3 hari lagi. Katakan saja aku. Nathan memerlukan bantuannya. Green Dragon tertawa dan berkata, luar biasa. Anda dan Tuan Hugo. Satunya dewa perang untuk melindungi negara. Yang satunya adalah dokter hebat negara. Keduanya adalah harta penting negara. Siapa Hugo Joanou? Tenaga ahli medis nomor 1. Sosok seperti dewa. Mempunyai keterampilan medis luar biasa. Seperti dewa. Ia telah menyelamatkan lebih dari 1 juta orang selama beberapa dekade. Terutama saat bencana besar. Hugo selalu berada di garis depan. Memimpin ratusan ribu prajurit jubah putih untuk mengalahkan musuh. Hugo adalah dewa di mata ribuan orang. Secara kebetulan, Nathan pernah menyelamatkan Hugo. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Nathan bertarung dengan senjata api. Dia bertarung dengan pisau bedah. Keduanya adalah pelindung negara. Tidak tahu berapa banyak negara yang iri Neslandia memiliki 2 dewa yang melindungi negara. Beritahu keluarga Gareth juga. Minta mereka kirimkan semua artis yang mereka gunakan dalam perayaan waktu itu. Kata Nathan. Siap. Di malam hari. Setelah Nathan kembali ke rumah, Kirana tetap ketus kepada Nathan. Istriku, ini hanya masalah sepele. Bukankah kamu tidak perlu begini? Nathan tertawa. Masalah sepele. Aku pikir juga masalah sepele. Tapi aku tidak menyangka masalah ini berkembang sampai begini. Karena kamu seorang mempengaruhi seluruh perkembangan Jordan Group. Kirana menunjuk Nathan dan berkata, aku tidak habis pikir. Apakah begitu sulit untuk berlutut dan meminta maaf? Ekspresi Nathan berubah. Aku, Nathan, tidak menyembah langit dan bumi dalam hidupku. Bagaimana aku bisa menyembah remahan semacam ini? Aku tahu kamu punya pendirian. Aku juga tahu kamu benar. Tapi tidak bisakah kamu menundukkan kepala demi kepentingan perusahaan dan perkembangan semua orang? Kirana berkata dengan marah. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Aku tidak akan pernah meminta maaf atas kesalahan yang bukan aku perbuat. Kalau begitu kamu pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini. Pada akhirnya, Kirana menendang Nathan keluar dari rumah. Berjalan di halaman, Nathan ingin mencari Jolene untuk numpang makan. Tetapi pintu Jolene tertutup. Nathan hanya bisa pulang dan mengambil beberapa roti. Nathan berjalan tanpa tujuan sambil menggigit roti. Kebetulan Cindy hendak pulang setelah pertemuan bisnis. Dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di sisi jalan. Jack. Apa itu Nathan? Cindy bertanya. Ya, itu benar-benar Nathan. Asisten Cindy. Jack berkata. Dia benar-benar makan roti di jalan. Sepertinya dia sekarang gelandangan di jalan. Kata Jack. Haha. Dia makan roti di jalan. Kupikir dia hebat. Ayo. Ke sana. Kata Cindy. Nathan sedang makan roti. Tiba-tiba, sebuah Rolls-Royce culinan berhenti di sampingnya dan membunyikan klaksonnya. Kenapa kamu makan roti, Nathan? Setelah Cindy turun dari mobil, dia berkata sambil tersenyum. Bab 292. Menertawakan. Nathan mengangkat kepalanya dan berkata, tidak ada urusannya denganmu. Tidak. Aku lihat kamu sehari bisa menghasilkan beberapa juta saat pindahan. Kenapa sekarang makan roti di jalan? Cindy benar-benar ingin tertawa. Dalam pikirannya, Nathan adalah seseorang yang busuk. Melihatnya kesusahan, dia merasa lega. Asisten Jack berkata, jangan-jangan Tuan Nathan diusir istri dari rumah. Hahaha. Cindy tertawa dan berkata,
Jika kamu belum menikah, pendapatan 1 juta cukup untuk dirimu sendiri. Tetapi kamu masih harus menghidup keluargamu. Dan istrimu begitu unggul. Kamu ketinggalan terlalu jauh. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergi. Nathan sedikit tidak sabar. Cindy mengeluarkan sejumlah besar uang kertas dari tas tangannya dan melemparkannya ke Nathan. Mencibir, makan malammu hari ini aku yang bayar. Uang kertas itu hampir terlempar ke wajah Nathan. Cindy dan Jack pergi dengan cepat. Nathan tercengang melihat tumpukan uang kertas di depannya. Apakah wanita ini melemparinya uang? Ini sebuah penghinaan. Dewa tidak bisa diganggu. Keluarga terkaya Kinsman. Kalian terus memprovokasi aku. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Dia berencana untuk menghabisi keluarga terkaya Kinsman dan kamar dagang Anhemia bersama-sama. Memprovokasi dia sama saja dengan mencari kematian. Setelah menghina Nathan, Cindy pergi dengan hati puas. Direktur Cindy. Ketika Anda melemparkan uang itu, dia tercengang. Jack tertawa. Hahaha. Cindy tidak bisa berhenti tertawa. Setelah kembali ke rumah, Cindy menceritakan tentang pertemuannya dengan Nathan. August Kinsman bertepuk tangan. Bagus. Keluarga Kinsman merasa hebat melempar uang sebagai penghinaan semacam ini. Andres, anak kedua dari keluarga Kinsman, berkata, "Oke, kita bahas yang lain." Ayah, aku baru saja mendapat kabar bahwa Tuan Hugo Joanou, dokter nasional terhebat, akan datang ke Anhemia dalam 3 hari. Apa? Tuan Hugo mau datang ke Anhemia? Ini berita besar. August Kinsman tiba-tiba berdiri. Kesehatan August Kinsman selalu tidak baik. Dia mengundang Hugo ke Anhemia beberapa kali, tetapi selalu ditolak. Bahkan jika August Kinsman menawarkan bayaran triliunan, Hugo menolak. Semua orang tahu bahwa Hugo tidak takut pada dunia. Hidupnya bersih dan jujur. Tetapi yang paling dia benci adalah kekuasaan dan kekayaan. Karena itu, tidak peduli pejabat atau orang kaya mana yang menawarinya harga tinggi untuk pengobatan, semua ditolaknya. Bila ingin diobati dirinya, datang ke rumah sakit tempat dia bekerja untuk mendaftar. Tidak ada jalur istimewa. Semua pasien diperlakukan sama dan diobati sesuai dengan nomor antre mereka. Hugo telah berada di Granite Hills dan tidak pernah pergi selama beberapa dekade. Kali ini, dia datang ke Anhemia. August Kinsman terkejut. Apa ada yang mengundang Tuan Hugo? Tanya August Kinsman. Tidak tahu. Aku tidak dapat membayangkan Anhemia, atau bahkan seluruh Neslandia. Siapa yang dapat mengundang Tuan Hugo? Ini adalah Dewa Neslandia kita. Andres berkata dengan terkejut. August Kinsman mengalihkan pandangannya dan menginstruksikan. Andresku beri kamu satu tugas. Ketika saatnya tiba, undang Tuan Hugo kemari. Aku sebagai tuan rumah akan melakukan yang terbaik. Baik. Mengerti. Ini membuat aku bersemangat. Aku bisa melihat Dewa Perang Kunlun. Juga bertemu dokter terhebat. Mereka berdua adalah gunung besar Neslandia. August Kinsman sangat menantikannya. Bukan hanya keluarga Kinsman yang mendapat berita ini. Kamar dagang Anhemia juga menerima berita. Hugo akan datang ke Anhemia dalam 3 hari. Keempat raksasa. Bobby Lange. Secara alami ingin bertemu Tuan Hugo. Haha. 3 hari kemudian, kami akan pergi ke bandara untuk menyambutnya secara langsung. Bersambung.